Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini merupakan kuliah pengantar modul Etika Kedokteran Kontemporer. Jadi ini merupakan lanjutan modul sebelumnya, yaitu modul Etika Dasar. Oke, di sini merupakan kuliah pengantar. Kami akan memberikan informasi untuk adik-adik bagaimana pelaksanaan di modul ini. Ini visi fakultas kita menjadi fakultas kedokteran yang unggul dan terkemuka di tingkat internasional dalam bidang geriatri serta menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan berakhlakul karimah. Jadi ada beberapa komponen di sini yang diharapkan memang bisa sama-sama kita wujudkan visi ini. Next. Ini ini misinya, silakan nanti ada dibaca juga karena kita juga dalam masa penilaian akreditasi. Jadi kalau ditanya nanti ada sudah paham. Ini adalah anggota modulnya, ketua modulnya Dr. Mutiara Anissa. Kemudian anggotanya ada saya, Dr. Insil, Dr. Prima Adelin, Dr. Rialta Hamda, dan Dr. Anissa Litra. Nah, untuk mewujudkan visi dokter yang berakhlakul karimah, maka disusunlah kurikulum yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal dan adik-adik terpapar di setiap semesternya. Untuk semester 1, adik-adik sudah mendapatkan agama 1, kemudian dilanjutkan dengan agama 2 di semester 2. Di semester 3, adik-adik belajar dengan modul etika dasar. Kemudian di semester 4 ini adik-adik mendapatkan modul etika kedokteran kontemporer. Selanjutnya di semester 5 langsung praktek bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman, dengan pemuka masyarakat yang ada di daerah tempat adik-adik KKN nantinya. Kemudian masuk di semester 6, adik-adik akan mendapatkan modul masalah dan dilema etik. Sedangkan semester 7 nanti ada praktik ibadah. Di sini bentuknya skills lab. Adik-adik akan melakukan berbagai praktik ibadah guna bekal adik-adik nanti eh, di masa depan gitu ya. Sama-sama belajar kita untuk mencapai dokter yang berakhlakul karimah. Ini merupakan tujuan umum dari modul ini. Pertama, menerapkan nilai-nilai Universitas Baitur Rahma yaitu the best yang sekarang sedang sering kita galakkan ya di setiap tutorial disampaikan apa saja nilai-nilai dari do the best ini. Kemudian agama, Pancasila, dan akhlakul karimah dalam pembelajaran Fakultas Kedokteran. Kemudian menjelaskan etika kedokteran kontemporer dan prinsip implementasinya di pembelajaran. Dan juga menjelaskan implementasi etika sebagai seorang dokter. Nah, apa saja yang akan dipelajari di modul ini? Sedikit berbeda tentunya dengan modul etika dasar. Modul etika dasar penguatan pada moral, etika, kaidah dasar bioetik, kemudian menyinggung mengenai apa dasar kode etik itu, pasal-pasalnya, dan bagaimana implementasinya. Untuk modul etika kontemporer ini, kita membahas mengenai pandangan etika terhadap ada bank organ, transplantasi organ atau jaringan. Bagaimana aborsi, kontrasepsi, khitan, imunisasi, vaksin, dan berbagai kasus kontemporer lainnya di kedokteran. Ya, sampai bank ASI, bank sperma gitu, bayi tabung ini yang akan kita sama-sama bahas menurut pandangan etika, pandangan agama, dan pandangan sosial mengenai kedokteran kontemporer ini. Nah, ini rencana pembelajaran. Jadi modul ini diampu oleh 6 orang. Kami akan bergantian memberikan kuliah pengantar pada adik-adik. Untuk kuliah pengantar modul ini ada 3 orang. Kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan topik pertama yaitu pandangan etika terhadap bank organ dan transplantasi organ serta jaringan. Itu di minggu berikutnya. Pembagian kelompoknya hampir sama. Kemudian untuk aborsi keluarga berencana itu ada Dr. Prima Adelin, Dr. Anissa, dan Dr. Rialta Hamda. Begitu seterusnya cloning, donor darah, kemudian pandangan etika terhadap khitan, imunisasi, pandangan etika mengenai penyimpangan seksual, operasi perubahan kelamin, sampai nanti pada surrogate mother, ibu pengganti ya, bayi tabung, inseminasi buatan, bank sperma, dan bank ASI. Kemudian setelah selesai minggu ke-9, adik-adik akan ujian tengah semester, enggak ada ujian tengah semester sekarang. Adik-adik akan menyiapkan diri untuk
eh, debat. Debatnya adik-adik akan dibagi menjadi 6 kelompok, sama halnya dengan kelompok etika dasar. Ada 6 kelompok di kelompok besar ini. Kelompok AB ada 6 kelompok, kelompok CD nanti ada 6 kelompok, dan kelompok EF ada 6 kelompok. Dalam minggu ke-10, adik-adik akan mempersiapkan diri dan kelompoknya untuk menyiapkan bahan-bahannya. Tapi kalau saya sarankan, minggu ini kami kirimkan pembagian kelompoknya sehingga adik-adik nanti sudah bisa berdiskusi dan mengumpulkan berbagai informasi dan juga referensi agar nanti pada saat minggu ke-11 adik-adik terpilih untuk kasus debat yang kelompok 1 dan 2, itu adik-adik sudah punya bahannya karena nanti akan dinilai secara langsung di sana oleh dosennya. Begitu juga dengan teman-teman yang belum tampil pada minggu tersebut. Itu akan ada penilaian peer dan penilaian langsung dari dosen. Kalau komponen penilaian nanti akan dibagikan. Jadi ada kekompakan, kemudian sumber referensinya dari mana. Jadi bukan hanya opini adik-adik saja, tapi harus ada sumber referensinya. Ya. Kemudian itu kita selesaikan selama 3 minggu, minggu ke-11, ke-12, dan ke-13. Ini kita selesaikan, adik-adik akan bergantian. Ada 2 kelompok yang tampil debat pada minggu tersebut, kemudian 2 kelompok lainnya di minggu berikutnya, dan 2 kelompok yang lainnya di minggu berikutnya. Kemudian untuk minggu ke-14 sampai ke minggu 16, itu adik-adik akan membuat literatur review mengenai topik yang akan kami berikan nantinya. Dan itu merupakan tugas mandiri. Kalau di minggu ke-10 sampai minggu ke-13 adalah berkelompok. Nah, untuk tugas akhirnya itu adik-adik akan membuat case report atau literatur review, merupakan tugas mandiri. Formatnya nanti akan kami bagikan dan apa yang akan nilai juga akan kami bagikan. Demikian. Kemudian, nah ini untuk tugas kelompok. Untuk tugas kelompok, adik-adik akan dibagi menjadi 6 kelompok kecil. Kemudian akan dibagi kasus etiknya. Dalam 6 kasus itu nanti adik-adik akan memilih menjadi pro atau kontra. Adik-adik akan diberikan waktu 1 minggu, jadi minggu ke-10 tadi ya, untuk membahas kasus yang diberikan. Jadi walaupun adik-adik kan nggak tahu mau tampil di minggu ke-11, ke-12, atau ke-13 kah. Makanya kelompok tersebut sudah mulai diskusi di belajar mandiri tadi, di minggu ini. Ya, diskusi kelompok mandiri. Jangan pada minggu tersebut, jadi nggak punya persiapan mau berdebat apa adik-adik sebagai tim kontra ataupun tim pro nantinya. Jadi silakan dikumpulkan referensinya di minggu sebelumnya. Kemudian pada minggu berikutnya itu kasusnya akan dibahas. Bagaimana strukturnya? Jadi ada pembukaan dulu oleh moderator, kemudian pemaparan argumen dari pro. Jadi ada argumen dulu gitu ya yang disampaikan. Boleh bentuknya di PPT. Kemudian pemaparan argumen kontra disampaikan juga. Kemudian baru saling menanggapi argumen masing-masing. Setelah itu baru diskusi terbuka. Jadi adik-adik yang belum tampil di kelompok AB, kelompok CD, atau kelompok AB misalnya, yang kelompok 3, 4, atau 5, 6 yang belum tampil, itu akan memberikan tanggapan pada kelompok yang sudah tampil. Terakhir, kesimpulan, selesai sesi debat kita. Kemudian untuk tugas individu yang minggu ke-14, 15, 16 sebagai tugas akhir, itu merupakan tugas individu yang topiknya nanti sudah ditentukan. Nah, bagaimana struktur penulisan case report atau literature review-nya? Ini adalah struktur penulisannya. Ada pendahuluan, deskripsi kasusnya, analisis etiknya, kemudian diskusi, ada kesimpulan, dan ada daftar pustaka yang harus adik-adik sitasi melalui Mendeley. Atau mau pakai Zotero atau EndNote terserah. Yang penting adik-adik pakai mesin sitasi seperti itu, jangan manual. Karena kalau manual nanti tidak terbiasa menulis sitasi yang baik. Kemudian literatur review juga ada struktur penulisannya. Pertama pendahuluan, kemudian metode penelusuran literatur, kemudian hasil tinjauannya, analisis dan diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sama bobotnya sama case report ataupun literatur review. Jadi nanti mungkin akan loading atau seperti apa atau langsung dibagi. Ada yang dapat case report, ada yang dapat literatur review.
Sarana prasarananya ya aplikasi Zoom Meeting, ada tenaga admin juga ya yang membantu kita untuk tim pembelajaran, internet, ruang kuliah ataupun Google Classroom. Jadi seperti hal ini kita melakukan kuliah asinkronus, adik-adik silakan loginnya di Google Classroom. Ini nomor yang dapat dihubungi, silakan dihubungi dosen yang bersangkutan apabila jadwalnya sudah jadwal kuliahnya ya. Lakukan H-1 ya, jangan di hari H-nya. Khawatirnya nanti karena jadwal yang lain tidak ini, jadinya terjadi apa namanya eh, jadwalnya nanti nggak bisa di waktunya itu bisa dikomunikasikan dengan adik-adik. Nah ini syarat mengikuti ujian. Minimal kehadiran 75%. Jadi silakanlah hitung-hitung. Kita ada 16 kali pertemuan, termasuk belajar mandirinya. Ada 16 kali pertemuan, berapa kali bisa tidak hadirnya. Tapi janganlah ya, usahakanlah hadir gitu ya. Karena kalau misalnya udah UP bikin ini, merepotkan diri sendiri sebenarnya ya. Kalau misalnya sakit, silakan sampaikan surat sakitnya. Kalau misalnya ada izin yang memang diatur oleh peraturan akademik, silakan sampaikan surat izinnya. Silakan komunikasikan kalau misalnya ada masalah ya. Untuk izinnya yang mana Bu yang bisa silakan dibaca di peraturan akademik. Ini adalah komponen penilaian adik-adik. Tadi kita ada kuliah 9 kali, kemudian praktikum 7 kali pertemuan. Ini ada daftar hadir. Jadi adik-adik harus melapor hadir pada saat ini. Walaupun di praktikum, yaitu pada persiapan belajar kelompok untuk debat ataupun belajar mandiri untuk membuat literatur review, itu adik-adik tetap melaporkan kalau misalnya sudah dilakukan belajar kelompoknya, sehingga nanti kita bisa lakukan presensinya. Kemudian untuk tugas individu dan tugas kelompok, bobotnya sama. 50%, 50%. Jadi kalau misalnya tugas kelompoknya bagus, individunya kurang bagus, ya hasilnya juga akan kurang. Jadi silakan berikan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tujuan dari modul ini. Mungkin demikian, kalau ada pertanyaan silakan adik-adik komunikasikan di Google Classroom, nanti akan saya jawab. Atau kalau misalnya ada masalah, silakan sampaikan ke ketuanya, nanti juga akan saya bantu menjawabnya. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.